Dalam episode kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang begitu lembut, namun mengguncang hati. Kisah Rasulullah dan pengemis buta cinta, tanpa diketahui hingga akhir hayat. Sebuah kisah tentang cinta yang tidak pernah diumumkan, kebaikan yang tidak pernah ditagih balasannya, dan kasih sayang yang tetap mengalir meski dibalas hinaan. Di balik hiruk-pikuk pasar Madinah, ada seorang lelaki tua yang mencaci Rasulullah setiap hari tanpa pernah tahu bahwa tangan yang menyuapinya dengan penuh kasih justru milik orang yang paling ia hina. Inilah potongan sejarah yang jarang diceritakan, bukan hanya tentang peristiwa, tetapi tentang akhlak yang menyelamatkan hati. Melalui kisah ini, kita diajak melihat bagaimana kemuliaan tidak selalu hadir dalam bentuk ucapan, tetapi dalam pengorbanan yang tetap berjalan dalam diam. Disinilah kita menyadari bahwa cinta tidak selalu dikenali pada awalnya, tetapi meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di akhir. Selamat datang di kanal yang menghadirkan perjalanan sejarah dengan makna terdalam. Inilah Warisan Sejarah. Di sudut pasar Madinah, ada seorang lelaki tua yang setiap hari duduk bersandar pada dinding batu yang mulai retak dimakan waktu. Tidak ada yang tahu siapa keluarganya, dari mana asalnya, dan apa yang dulu pernah menjadi pekerjaannya. Yang orang-orang tahu hanyalah satu hal: ia buta. Penduduk kota sering mendengarnya mencaci Rasulullah, dan sebagian besar masyarakat enggan mendekat karena lisannya yang tajam. Meski tidak bisa melihat wajah siapapun, tutur katanya sering menyentak telinga siapapun yang lewat. Namun ada sesuatu yang aneh. Meski banyak yang merasa terganggu, posisi duduknya tidak pernah berubah, seolah ada seseorang yang diam-diam tetap memperhatikan nasibnya. Ia tidak pernah kelaparan. Bajunya memang lusuh, namun tidak menunjukkan tanda-tanda penelantaran total. Itu menimbulkan tanya bagi sebagian orang, tetapi tidak ada yang sempat benar-benar mencari tahu. Setiap pagi pasar Madinah dipenuhi berbagai suara. Pedagang kurma yang memanggil pelanggan, penjual kain yang menata gulungan dagangan, lalu lintas manusia yang keluar masuk kota. Di tengah hiruk-pikuk itu, suara pengemis buta terdengar paling kontras. Dengan wajah menengadah, ia sering berkata, "Jangan dekatkan dirimu kepada Muhammad, dia hanya membawa bahaya. Dia memecah tradisi nenek moyang." Kata-kata itu jelas keliru, tetapi ia tanpa henti mengulanginya, seolah itu adalah satu-satunya pegangan hidup yang masih tersisa. Masyarakat pun lama-kelamaan memilih menjauh. Ada yang merasa iba, tetapi tak sanggup menahan ucapannya. Ada pula yang ingin membantah, namun segera sadar bahwa berbantah dengan orang yang tak melihat kebenaran, baik secara mata maupun hati, hanya akan sia-sia. Maka jadilah ia sosok yang dibiarkan sendiri dalam kebencian yang tidak pernah ia sadari sumbernya. Meski demikian, setiap pagi selalu ada sisa-sisa roti dan kurma yang entah dari mana datangnya. Terkadang ada mangkuk kecil berisi masakan hangat yang sudah dipotong menjadi bagian-bagian kecil agar mudah dikunyah. Tidak ada yang melihat siapa yang meletakkannya. Seakan-akan ada tangan tak terlihat yang menjaganya. Bahkan beberapa warga sempat menduga, mungkin ada seseorang yang sangat menyayanginya, tetapi memilih tetap anonim. Hubungan yang tidak diketahui namanya, tetapi nyata kehadirannya. Suatu pagi, seorang pemuda bertanya pada seorang pedagang tua, mengapa orang itu tetap bisa bertahan hidup sementara tidak ada yang mendekat? Sang pedagang menjawab pelan, "Ada orang yang merawatnya." Tapi orang itu tidak ingin diketahui. "Siapa?" tanya si pemuda lagi. Pedagang itu diam sejenak sebelum berkata, "Entah, tapi ia datang setiap hari, bahkan sebelum orang-orang membuka lapak dagangan mereka." Misteri itu seperti simpul yang belum terurai. Bagaimana mungkin seseorang dengan lisan sekeras itu tetap mendapatkan kasih sayang? Siapa yang sanggup memberi tanpa pernah menuntut rasa terima kasih, apalagi balasan? Dan mengapa memilih tetap rahasia? Disinilah kisah ini sebenarnya dimulai, bukan tentang seorang pengemis,
bukan juga tentang cacian, tetapi tentang cinta yang bekerja dalam diam. Cinta yang tidak menagih pengakuan dan tidak membutuhkan tepuk tangan. Cinta yang hanya ingin memberi, bahkan pada seseorang yang tidak pernah tahu bahwa dirinya sedang dicintai. Kadang-kadang hidup justru memperlihatkan wujud kasih sayang yang paling murni melalui perbuatan yang tidak terlihat. Ada hati yang memilih memberi tanpa dipublikasikan, tangan yang mengurus tanpa menyebut nama, dan kebaikan yang tetap berjalan meski tidak pernah dipuji. Kisah ini akan mengungkap siapa sosok itu. Dia yang mencintai tanpa disebut, menyayangi tanpa dikenal, dan mengajarkan bahwa kemuliaan sejati tidak selalu disertai tepuk tangan manusia. Dan jawaban dari misteri itu baru akan terlihat ketika waktu mempertemukan rahasia dengan takdir. Setiap pagi sebelum matahari naik sepenuhnya dan pasar mulai dipadati suara tawar-menawar, ada langkah kaki yang datang mendekat ke arah pengemis buta itu. Langkah tersebut tidak tergesa-gesa, tidak pula berat, seolah pemiliknya sudah sangat akrab dengan ritme kehidupan yang tenang. Tanpa banyak bicara, ia duduk di samping lelaki tua itu, lalu menyentuhkan tangannya dengan lembut. Sebuah tanda bahwa makanan telah tiba. Yang menarik, orang misterius itu tidak pernah menyerahkan makanan begitu saja. Ia menyuapinya satu persatu, memastikan potongannya kecil agar mudah dikunyah. Ia menunggu hingga pengemis selesai menelan, baru memberikan suapan berikutnya. Selalu sabar, selalu pelan, selalu penuh perhatian. Tidak pernah terdengar nada jengkel, tidak ada amarah, apalagi kata-kata yang mengoreksi makian yang keluar dari mulut lelaki buta itu. Padahal nyaris setiap suapan disertai umpatan, "Jangan dekat dengan Muhammad, dia pembohong, dia memecah belah." Namun orang yang merawatnya tetap mendengarkan tanpa menampakkan sakit hati. Seakan-akan ia memahami bahwa kebencian kadang lahir dari ketidaktahuan, bukan dari kejahatan. Begitulah rutinitas itu berlangsung hari demi hari. Si pengemis tidak pernah tahu siapa yang menyuapinya. Yang ia kenal hanyalah kehadiran tangan yang lembut dan welas asih. Ironi besar yang nyaris seperti potongan kisah hikmah. Ia membenci seseorang yang tidak pernah dilihat, tetapi justru menerima cinta dari seseorang yang wajahnya pun tak pernah ia ketahui. Beberapa warga pasar yang mulai memperhatikan merasa heran. Mereka tahu siapa yang datang setiap pagi. Mereka tahu bahwa sosok itu bukan orang sembarangan. Tetapi mereka memilih diam, entah karena hormat, entah karena malu, entah karena mereka sendiri merasa belum mampu meniru ketulusan itu. Kenapa beliau mau menyuapinya? Padahal lelaki itu menghina beliau setiap hari, bisik seorang pemuda pada sahabatnya. Sahabatnya hanya menjawab lirih karena kebaikan beliau bukanlah respon, melainkan karakter. Dua kalimat pendek itu cukup untuk menggambarkan jarak antara manusia biasa dan sosok luar biasa yang sedang mereka saksikan. Setiap kali pengemis menyelesaikan makanannya, tangan lembut itu selalu mengusap pundaknya pelan. Tidak ada pengenalan nama, tidak ada tuntutan terima kasih. Hanya sebuah kehadiran yang penuh rahasia. Barangkali jika kelak lelaki buta itu mampu melihat, inilah yang disebut cahaya sebelum penglihatan. Apa yang tidak disadarinya adalah bahwa ia sedang disentuh oleh seseorang yang akhlaknya lebih tinggi dari gunung, tetapi merendah seperti tanah. Seseorang yang seandainya ia tahu siapa orang itu, lisannya mungkin tidak akan sanggup mengucapkan sepatah hinaan pun. Tetapi untuk saat ini, ketidaktahuan itulah yang menjadi tirai. Sebuah tirai yang kelak akan terbuka dengan cara yang paling menyentuh. Pagi-pagi seperti itu menjadi saksi bahwa kasih sayang tidak harus diumumkan dan kebenaran tidak selalu membutuhkan pembelaan verbal. Ada saatnya akhlak yang merawat jauh lebih kuat dari argumen yang diperdebatkan. Dan di hadapan lelaki buta itu, kebenaran sedang merangkulnya dalam kesunyian, tanpa ia sadar sedikit pun. Pelan-pelan, pembaca akan mulai memahami. Kasih sayang sejati bukanlah tentang siapa yang pantas menerima, tetapi tentang siapa yang memilih tetap memberi.
meski tidak pernah dikenal, tidak pernah disebut, bahkan tidak pernah dihargai. Terkadang, cinta hadir dalam bentuk pelayanan, bukan pengakuan. Dan pengemis buta itu, tanpa ia sadari, sedang berada di pelukan kebaikan terbesar yang pernah singgah dalam hidupnya. Hari-hari terus berlalu, dan hubungan tanpa nama antara lelaki buta dan sosok yang menyuapinya semakin terasa seperti sebuah jembatan yang tidak terlihat, namun kokoh. Setiap pagi, rutinitas itu tidak pernah absen. Datang, duduk, menyuapi, menenangkan, lalu pergi tanpa menuntut apapun. Tidak ada kalimat panjang, tidak ada identitas, hanya kebaikan yang hadir dalam bentuk perbuatan. Pada suatu pagi, seseorang yang memperhatikan dari kejauhan berkata pelan, "Jika lelaki tua itu tahu siapa yang duduk di sampingnya setiap hari, mungkin lisannya akan gemetar." Tetapi kenyataannya, lelaki buta itu tidak tahu. Dan justru disitulah letak pelajaran yang agung. Kasih sayang itu tetap diberikan, bahkan kepada seseorang yang belum siap menerimanya dengan hati. Di antara banyak orang yang menyaksikan kejadian itu, ada yang bersedih, ada yang merasa malu, bahkan ada yang merasa tertampar oleh kenyataan bahwa mereka sendiri belum mampu mencintai seseorang yang menyakiti mereka. Sementara sosok yang menyuapi pengemis itu tetap hadir dengan kesabaran yang tidak habis-habis. Meski setiap kata yang ia dengar menusuk seperti duri, ia tidak pernah membantah. Tidak pernah berkata, "Aku yang engkau hina setiap hari." Ia memilih diam, karena dalam diamnya ada pelajaran besar. Bukan setiap kebenaran harus diumumkan pada waktunya. Kadang yang dibutuhkan adalah waktu, bukan argumen. Namun seiring waktu, sebagian orang mulai merasakan perubahan yang halus. Langkah sosok penyayang itu mulai terdengar lebih pelan. Sesekali suaranya terdengar lebih lirih. Para sahabat dekat tahu bahwa Rasulullah sedang mengalami masa-masa akhir perjuangannya di dunia. Beliau mulai sakit, tubuhnya melemah. Namun kebiasaannya menyuapi lelaki buta itu tidak pernah berhenti selama beliau masih sanggup berjalan. Suatu subuh, salah seorang sahabat bertanya pelan, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tetap menyuapinya, padahal lisannya menyakitimu?" Rasulullah hanya tersenyum ringan dan menjawab, "Karena ia tidak tahu." Jawaban pendek itu sudah cukup menjelaskan segalanya. Bukan tentang balas dendam, bukan tentang harga diri, tetapi tentang rahmat yang tidak memilih sasaran. Ketika tubuh beliau semakin lemah, beberapa sahabat mencoba membujuk agar beliau beristirahat penuh. Tetapi ada satu hal yang tetap beliau jaga, memberi makan lelaki buta itu. Sampai akhirnya, di hari-hari terakhir, langkah itu mulai jarang terdengar. Pasar tetap ramai, lelaki buta itu tetap berada di sudut yang sama. Tetapi perlahan-lahan frekuensi kunjungan itu berkurang. Pengemis itu mulai merasakan sesuatu yang berbeda tanpa ia mengerti apa. Ia tidak tahu apa yang hilang, tetapi tubuhnya merasakan ketiadaan itu, entah dalam bentuk ketidakhangatan atau karena sentuhan yang lebih sering tertunda. Namun ia tetap tidak mengenali siapa yang biasanya hadir untuknya. Beginilah terkadang takdir bekerja. Seseorang baru menyadari sesuatu berharga setelah tanda-tanda kehilangannya mulai muncul. Padahal selama itu, ia tidak pernah benar-benar menyadari bahwa dirinya sedang dicintai dalam diam. Disinilah rahasia itu masih tersimpan rapat. Belum terungkap, belum terbuka, tetapi sebentar lagi akan menyentuh puncaknya. Karena sebentar lagi, lelaki tua itu tidak hanya kehilangan seorang pemberi makanan, tetapi kehilangan sebuah rahmat yang selama ini melingkupinya tanpa ia kenali. Dan ketika rahasia itu terbuka, bukan hanya matanya yang buta, tetapi seluruh hatinya akan diguncang oleh kenyataan bahwa ia selama ini dihina oleh lisannya, tetapi dicintai oleh akhlak yang tidak pernah menuntut dikenali. Hari itu Madinah terasa berbeda. Langit seolah lebih redup, angin berhembus lebih pelan, dan hati banyak orang terasa berat tanpa tahu mengapa. Kabar duka menyebar perlahan.
lalu berubah menjadi gelombang tangis. Rasulullah telah berpulang. Seluruh kota terguncang. Mereka yang mencintai beliau menangis, seakan kehilangan pusat cahaya dalam hidup mereka. Namun ada satu orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lelaki buta yang tetap duduk di sudut pasar, dengan rutinitas yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Baginya, dunia seolah tidak berubah. Ia hanya menunggu tangan lembut yang biasanya datang menyentuh pundaknya, lalu menyuapinya dengan penuh kasih. Ia tidak tahu bahwa tangan yang selama ini mengurusnya telah kembali kepada sang pemilik kehidupan. Hari pertama, ia menunggu. Tidak ada yang datang. Hari ini mungkin dia terlambat, pikirnya dalam hati. Hari kedua, ia menunggu lagi. Tetap tidak ada langkah halus mendekat. Tidak ada suapan yang disiapkan dengan penuh kesabaran. Barangkali sedang bepergian, gumamnya, meski dalam hati mulai muncul rasa kosong yang tak ia mengerti. Hari ketiga, kerongkongan itu mulai terasa kering, bukan karena lapar semata, tetapi karena kehilangan sesuatu yang lebih dalam dari makanan. Perhatian, ia mulai bertanya-tanya, di mana orang itu? Mengapa tak datang lagi? Sementara itu, di kediamannya, Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang menanggung duka mendalam, namun juga sedang menanggung amanah besar sebagai khalifah. Dalam masa kehilangan itu, ingatannya tertuju pada kebiasaan Rasulullah, menyuapi lelaki buta itu setiap pagi. Abu Bakar tahu, ini bukan sekadar rutinitas, ini adalah cinta yang diterjemahkan menjadi tindakan. Maka pada hari berikutnya, Abu Bakar mendatangi pasar, berjalan menuju sudut yang sudah ia kenal. Ia ingin melanjutkan kebaikan itu, menggantikan apa yang biasanya Rasulullah lakukan dengan penuh kesantunan. Ia duduk di samping lelaki buta itu, lalu mencoba menyuapinya seperti yang Rasulullah lakukan. Tetapi baru suapan pertama menyentuh bibirnya, pengemis itu spontan menahan tangan Abu Bakar dan berkata, "Siapa engkau? Ini bukan orang yang biasa memberiku makan." Abu Bakar terkejut sejenak. "Bagaimana engkau tahu?" tanyanya pelan. Lelaki buta itu menjawab, "Orang yang biasa menyuapiku. Dia memotong makanan kecil-kecil agar aku tidak tersedak. Dia tidak pernah terburu-buru, dan sebelum menyuapiku, tangannya menyentuh pundakku lebih dulu, seolah ingin memastikan aku tenang sebelum makan. Engkau tidak seperti dia." Nada suaranya tidak lagi keras seperti biasanya. Bukan hinaan yang keluar kali ini, melainkan kegelisahan. Bukan kebencian, tetapi kehilangan. Abu Bakar terdiam. Ia menunduk, hatinya terguncang oleh dua kenyataan sekaligus. Pertama, betapa lembutnya akhlak Rasulullah, sampai-sampai sentuhan sekecil itu dikenali oleh seseorang yang tidak pernah melihat wajah beliau sekalipun. Kedua, lelaki ini telah merasakan kasih sayang Nabi, tanpa pernah tahu bahwa dialah orang yang setiap hari ia cela. Pelan-pelan, Abu Bakar menarik napas panjang. Ada sesuatu yang harus diucapkan, tetapi ia tahu ketika kata itu terucap, tirai rahasia yang selama ini melindungi hati lelaki ini akan runtuh seketika. Dan saat itulah rahasia yang disimpan Rasulullah sepanjang hidupnya mulai mendekati detik pengungkapan. Abu Bakar menarik napas perlahan. Ia tahu apa yang hendak disampaikannya bukan sekadar informasi, tetapi kebenaran yang akan mengguncang hati seseorang yang selama ini hidup dalam ketidaktahuan. Lelaki buta itu masih memegang tangannya, seakan tak rela menerima pengganti dari sosok yang telah merawatnya dengan cinta yang tak pernah disebutkan namanya. "Wahai orang tua," ucap Abu Bakar dengan suara yang amat lembut, "orang yang biasa menyuapimu tidak akan datang lagi." Kening lelaki buta itu berkerut. "Mengapa?" tanyanya, kali ini tanpa kemarahan. Yang tersisa hanya kebingungan, seperti seseorang yang sedang kehilangan arah. Abu Bakar menunduk sejenak, lalu berkata pelan, "Karena orang yang engkau tunggu telah kembali kepada Rabb-Nya." Lelaki itu terdiam. "Kembali?
Siapa sebenarnya dia? Suaranya berubah rapuh, seakan hatinya mulai merasakan kegelapan yang bukan berasal dari kebutaan matanya, melainkan dari sesuatu yang lebih dalam. Abu Bakar kemudian berkata, "Orang yang menyuapimu setiap pagi, yang engkau caci tanpa engkau kenal, adalah Muhammad Rasulullah." Sejenak dunia seolah berhenti. Tidak ada suara pasar, tidak ada riuh manusia, tidak ada langkah kaki. Yang ada hanya hening yang jatuh begitu berat, seperti batu besar yang menimpa dada lelaki itu. Tangan yang tadi menggenggam kini terlepas. Bibirnya bergetar, tetapi tidak satu kata pun keluar. Ia tampak seperti seseorang yang tiba-tiba kehilangan pijakan, padahal ia telah lama kehilangan penglihatannya. Ucapannya tidak bisa langsung keluar, karena ada sesuatu yang jauh lebih dalam daripada kebutaan mata yang kini terungkap. Kebutaan hati. Tidak, suaranya akhirnya pecah, lirih dan nyaris tak terdengar. Tidak mungkin, beliau yang selama ini menyuapi aku. Air mata yang selama ini tertahan entah karena ego, entah karena kebiasaan menghakimi, akhirnya runtuh. Ia mulai mengguncang tubuhnya sendiri, seakan mencari kepastian di dalam gelap. Aku telah mencacinya. Setiap hari, katanya tergagap. Abu Bakar menatapnya dengan iba. Beliau tidak pernah membalasmu, tidak pernah marah, dan tidak pernah berhenti menyayangimu. Karena beliau diutus sebagai rahmat, bukan hanya untuk yang mencintai beliau, tetapi juga untuk yang belum mengenalnya. Tangis lelaki buta itu pecah sepenuhnya. Kedua tangannya terangkat, tidak untuk mencari arah, tetapi untuk memohon ampunan atas kebutaan yang lebih berat daripada ketidakmampuan matanya. Buta dari kebenaran, bawalah aku kepadanya. Katanya terisak, aku ingin meminta maaf meski terlambat. Aku ingin berada di sisi orang yang telah mencintaiku tanpa aku tahu. Abu Bakar membantu lelaki itu berdiri. Langkah demi langkah, mereka berjalan meninggalkan pasar, melewati jalanan Madinah yang dipenuhi suasana duka. Namun di hati lelaki buta itu, duka ini berlipat, karena ia bukan hanya kehilangan seorang pemberi makan, ia kehilangan seseorang yang seharusnya ia cintai sejak lama. Yang dulu ia hina, kini menjadi seseorang yang paling ia rindukan. Yang dulu ia tolak, kini menjadi seseorang yang paling ia cari. Yang dulu ia anggap ancaman, kini menjadi sosok yang membuat hatinya luluh. Begitulah manusia, terkadang baru melihat cahaya setelah cahaya itu pergi, baru memahami cinta setelah cinta itu tak bisa lagi disentuh. Dalam keheningan batinnya, pengemis buta itu menangis, bukan hanya karena kehilangan, tetapi karena akhirnya ia sadar, selama ini ia sedang dicintai oleh manusia paling mulia, tanpa pernah ia kenali. Ketika Abu Bakar menggandeng lelaki buta itu menuju makam Rasulullah, langkah-langkahnya terasa berat, bukan karena jarak, tetapi karena penyesalan yang menekan dadanya sampai sulit bernapas. Ia tidak melihat arah, namun seluruh dirinya terasa terseret menuju kebenaran yang selama ini ia tolak. Bukan karena kebencian murni, tetapi karena tidak pernah diberi kesempatan untuk mengenal. Di ambang pintu Rasulullah dimakamkan, kaki lelaki itu melemah. Ia berlutut, tangannya gemetar menyentuh tanah, seolah mencari jejak seseorang yang selama ini menjadi rahasia paling mulia dalam hidupnya. Abu Bakar duduk di sampingnya, tidak berkata apa-apa. Ia membiarkan air mata itu jatuh sebagai bagian dari perjalanan hidayah. Dengan suara patah-patah, pengemis itu berkata, "Betapa hina aku mencela beliau, sementara beliau menyayangiku. Aku menghinanya, sementara beliau memberiku makan. Beliau mendekapku dengan kasih yang tidak pernah kutahu." Air matanya mengalir deras. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan makna cinta yang tidak menuntut dikenali. Cinta yang tidak perlu dinilai, tidak butuh balasan, bahkan tidak butuh ucapan terima kasih. Akhlak Rasulullah bukanlah pendekatan, melainkan pelukan.
pelukan yang diberikan bahkan untuk orang yang belum siap memahami maknanya. Abu Bakar membisikkan kata-kata lembut, "Wahai orang tua, beliau tidak memberimu karena engkau layak, beliau memberimu karena kasih sayang beliau untuk semua manusia. Engkau tidak pernah terlambat, kecuali jika engkau menutup pintu hatimu saat ini." Lama lelaki itu terisak, sebelum akhirnya berkata dengan suara parau, "Kalau begitu, saksikanlah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya." Ia tidak mengucapkan syahadat dari pengetahuan, tetapi dari pengakuan cinta. Ia masuk Islam bukan karena argumen, bukan karena debat, tetapi karena ia merasakan akhlak yang tidak mungkin lahir kecuali dari seorang Rasul. Sejak saat itu, hari-harinya berubah. Ia tidak lagi duduk di pasar dengan kata-kata yang melukai. Ia memilih diam lebih banyak, bukan karena kehilangan suara, tetapi karena sibuk mendengarkan hatinya sendiri yang baru saja disembuhkan. Ia sering meminta dibimbing menuju masjid meski tidak dapat melihat, karena hatinya kini ingin mengenal, bukan hanya menerima. Kadang ketika ia duduk sendirian, ia mengusap tempat kosong di sampingnya, tempat di mana Rasulullah dulu biasa duduk, seolah berharap masih ada jejak hangat yang tertinggal. Dan barangkali betul, meski tubuh beliau telah tiada, akhlak beliau tetap hidup di antara manusia yang tersentuh olehnya. Inilah pelajaran agung dari kisah ini. Ada orang yang mengenal Rasulullah dengan mata, tetapi tidak dengan hati. Ada pula yang baru mengenal beliau ketika matanya tidak lagi bisa melihat, tetapi hatinya akhirnya mampu merasakan cahaya itu dengan jernih. Kita sering menilai orang dari apa yang tampak, sementara Rasulullah mengajarkan memberi bahkan kepada orang yang meremehkan kita. Kita sering menunggu penghargaan, sementara beliau memberi meski tidak pernah disebut namanya. Kita sering ingin dimengerti, sementara beliau sanggup memahami orang lain meski disalahpahami. Pada akhirnya, tidak semua cinta harus dipahami sebelum diberikan. Ada cinta yang hanya terlihat setelah kepergian. Ada kasih yang baru disadari setelah tidak lagi bisa disentuh. Dan ada jiwa yang baru menemukan cahaya setelah hidup lama dalam kegelapan tanpa pernah menyadarinya. Pengemis buta itu tidak pernah melihat wajah Rasulullah, tetapi pada akhirnya ia melihat sesuatu yang lebih terang daripada cahaya mata. Ia melihat akhlak beliau, dan siapapun yang telah disentuh oleh akhlak itu, hidupnya tidak lagi sama. Karena cinta seperti ini tidak perlu dikenal untuk menjadi besar, dan tidak perlu terlihat untuk menjadi abadi. Ada kisah yang tidak membutuhkan saksi untuk menjadi besar. Ada cinta yang tidak membutuhkan pengakuan untuk menjadi suci. Kisah Rasulullah dan pengemis buta ini adalah salah satunya. Sebuah pengingat bahwa akhlak seringkali lebih kuat daripada kata-kata, dan kelembutan lebih berpengaruh daripada penjelasan panjang lebar. Pengemis itu tidak pernah melihat wajah Rasulullah, namun dialah yang paling merasakan sentuhan kasih beliau. Ia tidak pernah memuji Rasulullah, namun ucapannya berubah bukan karena dibantah, tetapi karena disentuh oleh kebaikan yang tulus. Inilah warisan terbesar dari Nabi terakhir. Bukan hanya risalah yang tertulis, tetapi teladan yang terwujud dalam perbuatan, bahkan pada seseorang yang tidak menyadarinya. Sebagian manusia baru mengenal cinta setelah kehilangan. Sebagian baru paham ketulusan setelah ia tidak lagi bisa dijangkau. Tetapi kasih yang bersumber dari hati seorang rasul tidak pernah hilang. Ia terus mengalir melalui siapapun yang meneladaninya. Akhir dari kisah ini bukan pada air mata penyesalan, melainkan pada kebangkitan sebuah hati yang akhirnya melihat meski tanpa mata.